Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Kali ini tentang Syahrul Yassin Limpo ya. Kita tahu ya, ini masalah tentang korupsi lagi yang 44M ya. Kali ini Opung membahasnya ya. Karena SYL minta Pak Jokowi menjadi saksi di persidangannya. Gokil nggak itu? Nggak masuk akal sekali ya. Berani-beraninya. Oh gitu, sekian video dari saya ya. Ayo kita lihat videonya bagaimana. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe channel saya belum subscribe supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Syahrul Yassin Limpo yang merupakan terpidana kasus korupsi 44,5 miliar, yang juga merupakan mantan Menteri Pertanian, minta tolong kepada Bapak Presiden Jokowi untuk bisa menjadi saksi yang meringankan di persidangannya. Enak kali kau. Kau yang makan uang negara, kau suruh presiden jadi saksi. Presiden saksi ya. Bukan makin ringan, kau makin berat. Iya. Karena pemimpin mana yang gak kesal, gak jengkel ketika dia berusaha bekerja dengan bersih, dengan rapi, dengan jujur, ada aja anaknya yang anak buahnya yang bikin ulah. Betul. Dan juga berita terbaru, aku dengar hadir di persidangannya 2 orang saksi meringankan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nggak tempus dari presiden, lari dia ke pemerintah provinsi. Segala macam cara kau bikin ya. Oke, alright. Yes. Dan ku bilang ini salah satu manusia paling paling biadab ini. Kenapa bilang? Kalau seorang pejabat apalagi menteri makan uang negara, itu yang dikuras itu adalah uang negara di lingkaran pemerintah pusat. Tapi kalau ini enggak, untuk kebutuhan pribadinya, itu dipaksanya pegawai kementerian itu patungan. Wah. Pegawai kementerian dari ya. Makanan online, beli emas, sewa jet pribadi, perjalanan ke Amerika dan ke Brazil, sampai ke kebutuhan biologisnya pun orang ini yang bayar. Bayangkan kalian, dia yang begini, orang disuruhnya bayar. Gawat kali ya. Ini gatal maksudnya, Gatal ya. Gatal maksudnya gatal. Iya, gatal. Dia yang gatal-gatal, orang disuruhnya beli obat gatal, itu maksudku. Iya. Langsungnya kalian traveling kemana-mana. Iya, coba bayangkan kalian ya. Gaji pembantunya 35 juta. Yang bayar bukan dia, pegawai-pegawai kementerian. Pembantunya tugas masak untuk keluarganya, bersihkan taman untuk keluarganya, mencebok anaknya juga untuk keluarganya. Tapi pegawai yang membayar. Gawat sih, kasihan kali pegawai. Termasuk juga perjalanannya ke Amerika Serikat dan Brazil, itu disuruhnya pegawainya patungan. Sementara pegawainya itu ke Malaysia pun belum tentu pernah. Betul. Ini suruh patungan untuk dia berangkat ke Amerika dan ke Brazil. Ongkosnya itu bukan dari Medan ke Pekanbaru itu, Wah. Iya. Bukan dari Jakarta Bandung. Memang betul-betul udah dikuras habis. Makanya mereka itu bersuara semua kan rata-rata kan. Kasihan awak nengoknya, kasihan. Dan lebih parahnya lagi, di tengah harga pupuk yang mahal dan langka, dan juga gagal panen dari beberapa petani, masih sempat-sempatnya menteri ini nyawer biduan. Yang disawer nggak tanggung 50-100 juta. Pak, bisa beri berapa kilogram pupuk itu? Taruhlah dulu untuk pupuk-pupuk pabrikan. Kalau pupuk kandang itu udah berapa ton? Sedangkan aku nyawer biar tahu kalian, ya kan, paling kencang 20 ke 50 ribu. Ya kan? Itu dia, ya kan? Dan ini nggak apa aku. Kalau orang kan biasa nyawer kan kesini kan begitu kan. Kalau biduan dangdut gitu ya kan, kalau biduan dangdut. Tapi kalau aku enggak. Kalau aku nyawer langsung ke tangannya, aku enggak. Aku bersih. Kalau nyawer aku langsung ke tangannya aku. Iya, masih beredab aku. Kayak mana kian kalau sedangkan 50 ribu dimasukkan ke sini? Kayak mana kalau 50 juta masukkan ke sini?
Bayangkan kalian betapa tebalnya itu. Tapi kurasa bukan apanya itu, bukan apa namanya, bukan duitnya itu. Bukti transfernya ditaruhnya di sini. Begitu tengok 50 juta cair. Dan tahu nggak kalian, ini biduan bukan cuma disawer, dipelihara. Dipelihara. Kalau udah dipelihara katanya berarti semua kebutuhannya udah dilengkapi itu. Mobilnya, apartemennya, skincare-nya, makanannya, apa segala macam udah. Dan namanya ini Sinayunda. Saking penasaran aku kan bisa diklik itu kan Sinayunda itu, ya kan? Ada postingannya itu begini, ya. Selamat tinggal mantan pacarku yang cuma bisa bilang I love you. Aku sudah dapat pacar yang bisa bilang, "Dek, udah aku kirim ya, udah aku transfer ya." Ternyata itu toh. Pak tua. Ingat, kau sendiri bilang umurmu 70 kan? Lalu kau bilang aku nggak ada apa-apa sama dia, aku hanya membantu. Membantu? Bantu bikin anak. Kau bilang pula dia itu temannya cucuku, udah seumuran dengan cucuku. Pak, laki-laki. 100 tahun pun kita kalau nampak yang segar-segar berdiri aja tuh barang. Maksudnya barang apa ya? Barang apa ya? Normal kita dewasa kita. Enggak aja kau berkilah pula kau seumuran cucuku. Sedangkan orang tua ada yang makan anak kandung sendiri. Dan pintar kawan ini. Bukan cuma dipelihara, tapi diangkat menjadi pegawai honorer. Gaji 4,5 juta per bulan, bos. Lain tunjangan itu. Tunjangan tempat tidur. Dan terbukti dia sudah menjadi pegawai honorer selama 10 bulan. Tahu enggak kalian? Selama 10 bulan itu cuma 2 kali masuk kantor. 2 kali masuk kantor, Hamna. Sedangkan kita jadi pegawai honorer cuma 2 kali masuk seminggu, itu kena potong kita. Ini 2 kali dalam 10 bulan masuk, aman. Iya. Cuma 2 kali masuk kantor, selebihnya itu di mana? Di kamar. Jadi begitu hakim nanya contohnya kan, kamu ini cuma 2 kali kamu jadi pegawai masuk kantor. Selebihnya di mana? Di lapangan, Pak. Lapangan pertempuran. Aduh, enak kali ya. Jadi isi apa? Jadi biduan. Aku besok jadi biduan lah. Bukan cuma itu, ya, dibelikan juga tas. 1 tas harganya 25 juta, kali 2 50 juta. Padahal itu tas cuma bawa dompet sama HP. Kalau di kampung kami, harga 25 tas, udah bisa bawa traktor sama lembu. Termasuk petaninya bisa dimasukkan ke dalam tas itu. Itulah di kampung kami, tas harga 25 juta. 2 kali dia dapat tas. Dan juga bukan itu, biar tahu kalian ya, dia dapat THR. THR bayangkan kalian, 4 kali. 1 kali THR 10 juta, 4 kali 40 juta. Yang jadi pertanyaan, berapa kali sih lebaran dalam 1 tahun? Kok bisa dapat 4 kali THR dia? Berlebihan. Begitu ditanya aku dengar sendiri itu, saya kan Pak sifatnya membantu. Membantu lapungmu. Membantu. Aduh. Tahu enggak kalian ya, untuk masalah ibadah pun biaya umroh diambilnya dari korupsi. Dan itu pegawai dari kementerian itu, di dalam kementeriannya itu, disuruh patungan bilik lembu kurban. Yang kurban dia. Yang bilik kurban pegawainya. Yang dapat nama dia. Aduh, semakin besar ya pahalanya ya, Pak.
Kau ngeri kali kok kayak gitu kau. Aduh. Sekarang begini, ya. Ini orang apa bukan sih? Bingung aku bilangnya. Bingung. Kalau kita mau zolim sama orang lain, jangan nama anggota kita, kan begitu. Balik lagi ke sama siapa tadi, biduan tadi. Lebih enak itu kayaknya dibahas. Dan tahu enggak kalian, ya? Biduan itu bukan cuma diangkat jadi pegawai. Dibelikan apartemen. Tahu enggak kalian? Cicilan apartemennya itu 29 juta satu bulan. Satu bulan 29 juta. Pak, Bapak kan punya hotel. Kok nggak ditaruh aja Pak di hotel? Oh iya, banyak CCTV ya Pak. Iya. Aduh, Bapak. Padahal bukannya bilang apa loh. Secara ketokohan, ini orang itu termasuk pemimpin yang sukses. Menurut dia. Ya, kita akui lah. Karena apa? Karena 2 kali menjabat dia jadi gubernur Sulawesi Selatan. Dari 2008 sampai 2018. Kalau itu kan bisa kita acungkan jempol. Yang jadi pertanyaannya, semenjak 2 kali jadi gubernur, berapa biduan yang disawer? Tetap balik ke situ-situ juga. Dan juga ya dari segi kepartaian ini pun juga mantap ini. Karena beliau ini pertama dari PDIP masuk ke Golkar masuk ke Nasdem. Ya 11-12 lah sama siapa namanya itu, Ruhut Sitompul, sama-sama kutu loncat. Dan tahu enggak kalian, ketika dia minta tolong kepada pihak presiden untuk menjadi saksi meringankan, apa kata partainya? Dikatakan apa? Wajar lah, dia itu kan mantan pembantunya. Jadi kalau mantan pembantunya wajar gitu. Mau dibantu-bantu. Pantas lah kayak gitu. Satu lagi korupsi juga itu. Menkominfo. Dari partai kalian juga itu kan? Siapa itu Sofian Jalilnya itu? Inilah. Kalau sudah ada pembiaran. Gak tahu juga lah. Ada juga dapatnya kalian. Aku nanya, bukan nuduh. Iya, bedakan mana yang bertanya, mana menuduh ya kan. Aku nanya dapatannya kalian. Itu dia ya. Jadi udahlah ya. Aku udah malas sebetulnya aku membahas si SYL ini ya kan. Karena apa? Nggak nyampe sawerannya sama aku. Jadi gitu ya. Jadi untuk kalian yang di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, maaf ya, kuangkat ini mantan gubernur kalian ya. Memang ada beberapa orang yang tidak setuju kuangkat masalah si SYL ini. Ya, ada masuk ke komentar di TikTok video yang kemarin itu, dikatakan apa? Jangan bahas-bahas SYL katanya kan. Aku sanksi ini karyawannya pasti. Iya, kalau nggak karyawannya ponakannya. Kalau nggak ponakannya bapaknya si biduan. Tapi ada beberapa juga ya masyarakat netizen yang berkata, malu kali aku jadi sebagai seorang warga Sulawesi Selatan punya pemimpin kayak gitu katanya. Iya, jangan benci orangnya, benci perbuatannya. Tapi masalahnya perbuatannya itu melekat erat dengan orangnya. Mana bisa dihukum cuma perbuatannya aja ya kan? Iya dihukum perbuatannya, dihukum juga lah orangnya. Aduh itulah ya. Jadi itulah Pak SYL, salam hormat dari kami semua. Salam Parabelak, salam NKRI harga mati. Syahrul Yassin Limpo alias SYL menepis memiliki hubungan spesial dengan penyanyi Nayunda Nabila Nizrina. Ia menyebut memberikan perhatian khusus kepada penyanyi itu karena merasa berutang budi kepada kedua orang tua Nayunda dan sebagai sesama orang Bugis. Hubungan SYL dengan Nayunda terungkap dalam persidangan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang mana ia menjadi terdakwa. Sejumlah saksi yang dihadirkan menyebut jika SYL kerap memberi hadiah kepada Nayunda.
SYL disebut membayarkan cicilan apartemen Nayunda. SYL juga beberapa kali memberikan uang kepada Nayunda di luar bayarannya sebagai penyanyi. Selain uang, SYL pernah mengirimkan kue dan perhiasan kepada Nayunda. Menurut Syahrul, semua itu dilakukannya karena kedekatannya dengan keluarga Nayunda. Sementara itu, soal pemberian sejumlah uang kepada Nayunda, SYL berkata sebagai bentuk perhatian karena honor nyanyi Nayunda selalu sedikit. Siapa sebetulnya awalnya kok bisa disiapkan untuk Ibu Menteri 30 juta per bulan itu? Mungkin Awalnya Pak dari mana yang saudara tahu? Panji kayaknya Pak. Waktu Pak itu. Panji ya? Iya. Pak Panji menyampaikan ke siapa? Ke Pak Isnar. Ya? Ke Pak Isnar. Ke Pak Isnar, apa kata-katanya yang saudara tahu? Saya kurang tahu Pak. Saya nggak tahu. Oh, hanya dengar dari Panji, awalnya dari situ ya? Iya. Akhirnya disiapkan uang itu. Disiapkan sama Pak Iya kan? Isnar. Faktanya disiapkan, benar ya? Iya. Disiapkan 30 juta, itu setiap bulan. Iya, awalnya dulu cuma 15 juta Pak pertama. Sejak kapan itu? Sejak beliau dilantik sebagai menteri atau beberapa bulan kemudian? Saya dari awal 2020 Pak. Oh, saudara awal 2020 sudah menyiapkan itu? Iya. Awalnya 15 juta. 15 juta. Kok bisa naik 100% itu gimana ceritanya? Dari yang info saya tahu dari Pak Isnar minta ada tambahan, terus naik dari 15 ke 25, 15, 25, terus akhirnya 30, mentok 30 ke 30 sampai sekarang, sampai terakhir ya. sampai terakhir. Iya. Itu selama saudara menjabat di situ, Iya, itu saudara tiap bulan, benar? tiap bulan Pak. Itu biasanya minggu pertama, bulan apa, awal bulan atau pertengahan atau Nggak akhir? tentu Pak. Nggak tentu. Kadang kalau ditagih baru kita. Oh, ditagih. Oh gitu dia videonya ya. Opung membahas Syahrul Yassin Limpo. Betul, luar biasa sekali ya. Kejam sama pegawai sendiri dia seperti itu. Bahkan dia seperti itu demi keluarganya dan kesenangannya. Padahal gajinya itu udah besar. Bisa sanggup ya menggitukannya kepada pegawai-pegawainya. Luar biasa ya. Begitu sekian video dari saya, semoga kalian suka dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.